Jangan ngaku orang muslim bila tak percaya kepada ulama dan pada rasulnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وللمؤمنين آمين. Langsung ke kitab Al-Alaqiyah kemarin sampai bait berapa? Hari ini nambah lagi bait 10 dan 11. Jadi bacanya dari bait pertama sampai bait ke 11. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisitatin. Sa'umbika an majmu'iha bibayani. Bisain wa hirsin wa sinarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tulul zamani. Anil mar'i la tas'al yasar'a qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa in kana dha sharrin fajannibahu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa qabrun wa inwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi afaqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal ilmul hadi ila zananil huda huwal hisnu yunjij jami'i syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawari'an ashaddu ala syaitani min alfi abidin fasaddun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku وما فتنة في العالمين عظيمة media tamasaku. Nah, sampai situ. Ibu ulang kembali. Bait keberapa? Menjelaskan tentang syarat untuk ilmu? Bait keberapa? Bait ke-1 dan kedua. Syarat untuk ilmu ada berapa? Apa? Dukai, cerdas, pintar. Wahirsen, sempurna semangat orang. Kuat tibarik, sabar. Wabulqatin, ada guru yang menjelas. Wa irsyadu ustadin, wa tulun, waktunya lama. Kemudian memilih teman, ada baik dan teman yang buruk. Apabila ketemu teman yang tidak baik, maka fajani bahu sura'atan. Artinya jauhilah, segera jauhi dengan cepat. Apabila jumpa kawan yang baik, maka faqarinhu tahtadi. Artinya temanilah dia sehingga engkau mendapatkan petunjuk. Ta'alam fa innal ilma, belajarlah kalian semua karena sesungguhnya ilmu itu zainun li ahlihi. Artinya apa? Perhiasan bagi pemiliknya. Wa fadlun wa ilwanun, dan menjadi keutamaan, menjadi tanda. Ilwanun likulil mahamidi, pada likulil mahamidi artinya apa? Kepada setiap hal yang terpuji. Diingat-ingat. Itu aku bait keberapa itu? Menjelaskan tentang apa tadi? Bait tentang menjelaskan apa? Yang ta'alam fa innal ilma, keutamaan ilmu. Belajarlah kalian karena ilmu itu memiliki banyak keutamaan. Jadi syarat untuk ilmu, yang baik syarat untuk ilmu yaitu 1 sama 2. Baik memilih teman 3 sama 4. Baik keutamaan ilmu 5. Kemudian yang baik ke-6 tentang apa? Menjaga ilmu.
Menjaga ilmu. Wa kum mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Wa kum mustafidan, dan jadilah kamu orang yang selalu mencari faidah kulla yaumin, setiap harinya itu tambah. Atau artinya belajarlah setiap hari untuk apa? Menambah ilmu yang telah kau miliki. Minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Apa? Lalu berenanglah di lautan manfaat-manfaatnya. Nanti kalau ada soal belajarlah setiap hari untuk apa? Kulla yaumin ziyadatan. Artinya apa? Untuk apa? Untuk menambah ilmu yang telah kullu yaumin ziyadatan. Artinya apa? Menambah ilmu yang telah kau miliki. Wa kum mustafidan, artinya apa? Belajarlah setiap hari. Nanti kalau ada soal itu, belajarlah setiap hari untuk apa? Kulla yaumin ziyadatan. Artinya apa? Untuk menambah ilmu yang telah kau miliki. Itu syair bait ke-6 tentang apa? Menjaga ilmu. Walala pula. Kemudian bait ke-7 dan ke-8 tentang apa? Pentingnya belajar fikih. Tafaqqa fa inal fiqha. Belajarlah fikih karena sesungguhnya fikih itu afdalu qaidin, yang mengunggulkan dan juga memberi petunjuk, illal bir, kebaikan dan takwa, wa a'dalu qasidi, dan menjadi orang yang lurus, wal ilmul hadi, yaitu ilmu fikih tadi, ilmu yang memberikan petunjuk. Nih Bu, petunjuk. Makanya kita disuruh belajar ilmu fikih karena ilmu fikih itu yang mengunggulkan dan juga memberi petunjuk, afdalu qaidin. Kepada apa? Ilal birri wa taqwa, kepada kebaikan dan takwa. Wa a'dalu qasidin, dan menjadi orang yang lurus. Huwal ilmul hadi, yaitu ilmu fikih tadi, ilmu yang memberikan petunjuk kepada ila sananil huda, kepada jalan petunjuk itu sendiri. Huwal hisnu, dan kemudian ilmu fikih itu yaitu dia merupakan benteng. Yungji ming, yang menyelamatkan dari jami'i syadaidi, dari segala sesuatu yang berat, keras, kasar. Jadi yang susah-susah itu kalau kita belajar ilmu fikih, insya Allah jadi mudah dan menjadi petunjuk. Makanya kita suruhnya belajar fikih, mana yang suci, mana yang boleh suci, mana yang enggak, tata cara sholat, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah dan yang enggak. Makanya kita belajar ilmu fikih. Lanjutnya bait ke-9 tentang apa? Keutamaan ahli fikih dan ahli ibadah. Apa keutamanya kalau ahli fikih? Orang yang fikih, orang yang paham. Apa? Berhati-hati. 9 apa? Tentang apa? Bait ke-9? Apa itu yang kemarin Ibu jelaskan? Keutamaan ahli fikih dan ahli ibadah. Apa bedanya ahli fikih yang paham? Kalau orang yang berilmu, fakih yang paham, itu ibadahnya diterima karena dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah dan mana yang enggak, mana yang suci, mana yang enggak. Tapi kalau yang orang bodoh, rajin ibadah, ibadahnya salah-salah. Itu lebih mudah digoda setan timbang orang yang berilmu. Orang bodoh beribadah biarpun 1000 rakaat itu lebih mudah bagi setan menggodanya daripada orang yang berilmu. Orang berilmu dah banyak ibadah, tapi dia berilmu itu lebih sulit bagi setan untuk menggodanya. Makanya kita disuruhnya belajar itu wajib, hukumnya fardu ain, tidak ada alasan, tidak bisa, udah tua, mata buta, tidak ada biaya, tidak ada alasan, guru tidak ada, jauh tempatnya, lagi letih lah apa, tidak ada, namanya kewajiban. Sholat juga kewajiban, tapi lebih utama menuntut ilmu daripada sholat. Bukan berarti sholat tidak boleh, tapi kalau sholat tidak ada ilmunya itu sia-sia, menambah dosa, menambah kemungkaran, menambah kerugian. Itu bahayanya orang bodoh. Makanya jangan jadi orang
Bodoh. Orang bodoh tapi mau sholat, mau sedekah, mau ngaji. Biar hatam 1000 kali pun tidak bernilai ibadah. Tapi yang ada malah dosa berkali-kali lipat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, dan untuk semua yang ada di situ. Luar biasa, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kayak gitu, udah pernah belajar ngaji, jangan auzubillahi minasyaitonir rajim. Kan ada pakai mic lagi. Coba, siapa yang dosa? Dia dosa, yang dengarkan dosa, yang membiarkan dia ngaji pakai mic pun dosa, yang ada di masyarakat di lingkungan rumah-rumah yang dekat masjid itu juga mendapat dosa, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahayanya orang bodoh. Makanya jangan jadi orang bodoh dan terus belajar, karena Allah sendiri yang menyuruh. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib, wajib hukumnya, fardu ain. Fardu ain itu yang sangat diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada alasan aku letih, Bu. Alah, di rumah tuh banyak kerjaan. Alah, aku tuh ngantuk. Tidak ada alasan. Itu namanya dosa. Paham? Tidak ada alasan, tidak ada duit. Gimana cara cari duit? Untuk belajar, untuk makan ya bisa. Masa untuk belajar tidak bisa, ya kan? Selanjutnya, tadi bait ke berapa? 9 kan? Bait ke 10. Ibu jelaskan, ibu tambah baru lagi nih, bait 10 dan 11 tentang apa? Dua kerusakan antara alim fasik dan jahil abid, orang bodoh yang ahli ibadah. Ada dua kerusakan nih. Orang alim fasik, orang yang ngerti. Simak, ini pelajaran yang baru nih. Orang alim fasik itu artinya orang yang ngerti tapi tidak melaksanakan ilmunya. Dan kerusakan lagi orang yang apa? Yang jahil, orang yang bodoh tapi ahli ibadah. Itu lebih rusak lagi. Fasadun kabirun, kerusakan yang besar itu alimun, atas orang alim, mutahatikun, yang menampakkan kefasikannya, yang menampakkan keburukannya. Jadi kerusakan yang besar itu apabila ada orang yang tahu, misalnya udah tahu sholat itu 5 waktu tapi tidak sholat, udah tahu curi itu dosa tapi masih dikerjakan, menunjukkan, menampakkan kefasikannya. Udah tahu korupsi itu dosa tapi masih korupsi, udah tahu maksiat itu dosa tapi masih maksiat. Itu kerusakan yang besar. Tapi apa? Wa akbaru minhu, dan lebih besar kerusakannya, lebih daripada apa? Alimun mutahatikun. Dan kerusakan itu lebih besar lagi daripada orang yang tahu tapi melanggar. Yaitu apa yang kerusakannya lebih besar itu? Orang jahilun mutanassikun, yaitu orang yang bodoh tapi ahli ibadah. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa? Karena dia seakan-akan mempermainkan syariat. Syariat tahu enggak? Syariat itu tata cara kita secara manusianya, perbuatannya. Contohnya sholat, itu syariatnya sholat, bacaannya apa? Allahu Akbar kabiro, kan, Al-Fatihah, ruku, sujud, ya kan? Itu secara syariatnya. Syariatnya dia tidak tahu gimana mau nyampe ke Allah secara hakikat. Jauh sekali, ya kan? Makanya orang yang tidak tahu, orang yang tidak belajar, memandai-mandai, itu namanya mempermainkan syariat, mempermainkan ilmu Allah, mempermainkan hukum Allah. Makanya dosa besar di sini banyak tuh. Tidak tahu tentang masjid, mau mimpin masjid, tidak tahu mengolah uang masjid, mau mengolah uang masjid. Masa uang masjid, uang amal, usah dibelanjakan, nanti habis. Karena orang tidak belajar ilmunya. Uang masjid itu bukan untuk disimpan, tahu nggak? Tapi untuk apa? Disalurkan. Orang nyumbang di masjid untuk apa?
mikir betul, usah dipakailah nanti habis untuk acara nanti kita nggak ada. Itu namanya orang jahilun mutamasikun. Itu dibaca kitabnya jahilun mutamasikun. Orang yang bodoh tapi sok-sokan beribadah, beramal, berbuat kebaikan tapi tidak sesuai ilmunya. Jadi segala perbuatan itu ibadah itu bukan menurut perasaan kita ya. Aku nih wudhu, perasaan aku ini sucian padahal nah udah basah tangan tapi tidak sampai siku. Perasaan aku udah sucian. Mana bisa pakai perasaan? Uang masjid ini kalau kita pakai nanti habis. Itu kan menurut perasaan, itu uang pribadi. Kalau di masjid itu uangnya Allah, pakailah hukum Allah, bukan disimpan-simpan. Jadi tahu enggak dosanya besar orang menyalurkan ibadah. Misalnya siapa Liza nitip duit, misalnya ibu yang megang uang masjid, Bu, tolong ya nanti aku mau sedekah ke Eva, bilang gitu. Jadi ibu ini sebagai pengurus masjid ini megang duit ini, dan ibu sampaikan ke Eva, nanti ya nanti habis untuk jaga-jaga. Kira-kira dosa tidak ibu? Dosa. Nah, itulah kerusakan jahilun mutamasikun itu. Udahlah tidak tahu ngurusi hal yang itu. Nah, kira-kira kalau itulah orang bodoh itu rusak untuk dirinya dan orang banyak. Paham? Contohnya kita udah tahu sholat itu 5 waktu ya kan? Tapi kita langgar. Dibandingkan di samping tetangga kita rajin sholat sampai keningnya nih bertanda rajin sholat. Tapi di sholatnya cuma ikut-ikutan aja. Tidak usah belajar entah suci, entah najis, entah sah, entah hendak tapi sholat terus ibadah terus rajin. Kira-kira kita yang awam melihatnya mana yang lebih baik? Misalnya Ciko udah berilmu, dia nggak rajin sholat padahal dia tahu. Tapi misalnya Rizky nggak pintar tapi dia rajin sholat. Pasti orang mandangnya mana yang soleh? Siapa? Pasti mana Rizky yang sholat? Salah besar. Rizky sholat karena tidak punya ilmu, percuma, sia-sia. Itu malah orang yang sangat rugi. Masih mending Ciko yang berilmu tapi tidak sholat. Tapi bukan berarti memperbolehkan tidak sholat, bukan. Tapi kalau dibandingkan orang yang bodoh, banyak ibadah, itu lebih rusak lagi, lebih parah lagi orang yang seperti itu. Makanya kita jangan melihat orang itu dari, di sorbannya tebal, bajunya seperti memenuhi sawah kan, labo-labo tuh. Kita melihatnya, masya Allah dia orang soleh dan soleh. So dipandang dari situ. Tapi kita lihat dari apa? Dari ilmunya. Biarpun dia sholat uang tunggik 1000 rakaat, biarpun dia bajunya jubah sampai melabur ke tanah, tapi kalau ilmunya tidak sesuai, jangan diikuti dan jangan heran dan jangan kagum. Paham nggak? Kita yang belajar harus paham. Ya. Nanti kita juga kalau misalnya jadi pengurus masjid, ingat uang infak masjid itu harus dikeluarkan, jangan disimpan-simpan. Tidak boleh dibelanjakan ini simpanan, nanti habis. Emang kira duit kita? Itu kan duit orang itu nitipkan amanah untuk disampaikan. Masa mau disimpan, ya kan? Lain kalau duit kita, usah habis-habisan, soalnya belum gajian nih, simpan dulu, nanti aku dari rugi, nanti kalau caga buku tanggung, kan gitu kan? Kalau di seorang, tapi kalau uang masjid, uang umat, uang masyarakat, tidak boleh kayak gitu. Itu namanya amanah. Misalnya, masjid ini butuh bangunan, dapatlah sumbangan 100 juta, sedangkan uang itu yang dibutuhkan membangun masjid itu 50 juta, 100 juta dikurang 50 juta, sisa berapa? 50 juta, berarti di masjid itu lebih ada? Lebih 50 juta kan? Itu hukumnya tidak boleh disimpan, harus segera sedekahkan lagi kepada siapa? Kepada masjid lagi yang membutuhkan. Kalau di sini udahlah duitnya lebih-lebih untuk adakan pengajian usaha nanti duitnya habis. Nanti kita udah duit lagi. Emangnya duit kamu, duit nenek datukmu, duit keluarga kau, kan gitu. Ya. Kita nanti yang laki-laki ini kalau mimpin di masjid ingat-ingat. Bahaya hisapnya nanti jauh banyak uang di masjid itu kita tidak tahu berapa orang yang baik di situ. Nanti dia nuntut kepada kalian. Mana amal saya kenapa tidak nyampai? Takmir masjidnya itu tidak nyampaikan. Ngomong saya sudah sedekah segini, tapi kalau tidak disampaikan tidak berbuah nilai pahala ini. Kita siap dah kira-kira itu untuk orang seperti itu di akhirat nanti. Siap tak? Mau dibayar pakai akal, bayangkan. Makanya kalau tidak tahu ilmunya, tidak usah ngurusi hal yang tidak kalian paham, tidak kalian tahu. Cari yang tahu. Usah semadi menau-nau ya. Kalau mau nak tahu, belajar dulu dong, cari tahu. Usah nggak belajar tapi mau dianggap tahu. Lanjutnya, huma fitnatun fil alamina. Keduanya itu menjadi fitnah di dunia, menjadi fitnah di alam dunia. Karena apa? Adimatun, fitnahnya itu besar. Jadi keduanya itu tidak bisa kita ikuti. Biarpun dia pintar, tapi dia tidak menjalankan ilmunya. Artinya ilmunya itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Misalnya ibu udah ngajarkan kita nih ngaji. Bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah tahu pas ibu tes udah bagus. Tapi pas kita ngaji di rumah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu namanya ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya. Pas depan ibu, yo pokoknya harus masih a'udzubillahi sampai yo nyebut. Tapi pas ngaji di rumah, pengen dia dianggap jamak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Belagu-lagu, emang lagu jamak, tapi bacaannya sesuai ilmu enggak? Kalau orang yang tidak tahu, masya Allah, jangan dulu suara tembok mana itu deh, anak siapa tuh. Kalau orang yang tahu kan, heran ya kan? Tapi orang yang tahu dengar, belajar di mana, pede nggak, biar udah bodoh. Ngaji pakai mikir nyari-nyari, yang tidak tahu malu. Kalau orang yang tahu, tapi ini dia mah. Kira-kira kita malu dah.
Hah? Malu tak kira-kira kalau ada orang yang tahu ini mak? Makanya belajar dulu, jangan pengen terkenal dulu, baru. Jangan sok tahu, jangan suka sok tahu. Kalau tak punya ilmu, mengajilah selalu. Awas jangan salah guru. Jangan suka sok tahu, ingat-ingat. Lanjut. Limam biha fi dinihi yatamassaku. Mereka kedua itu menjadi fitnah besar dalam agama dan tidak layak untuk dijadikan panutan karena merupakan sumber fitnah. Jadi kedua-duanya itu tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi teladan, tidak bisa menjadi panutan. Ingat, orang yang kedua-duanya itu tidak bisa jadi panutan ya. Arpa, duduk yang benar. Dengarkan ibu. Ini lagi nuntut ilmu. Nanti di masyarakat tidak tahu sok tahu. Nanti ibu tanyakan, jangan suka sok tahu. Kalau tidak punya ilmu kan, belajarlah dahulu. Awak jangan sampai salah milih guru. Kita pun belajar orang pun jangan sembarang. Dede sorban tebal, baju labuh, janggut panjang, mantap belajarnya. Jangan sembarangan milih guru. Lihat lo ilmunya benar deh, sanatnya sampai dia pernah mondok deh, sampai berapa tahun. Belajarnya di mana? Tahu belajarnya di Pondok Ladang. Wajah bajunya salah ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada kan macam itu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan aku mau belajar dia lah. Jangan lagu teh. Kan kita belajar lagu daripada belajar ngaji ya kan? Jadi kalau milik guru pun tidak boleh sembarangan. Tengok-tengok lo, kira-kira ini belajarnya di mana? Benar dari ilmunya. Yang langsung mau ikuti apa kata dia mentang sorban tebal, baju lagu jenggot sampai ke tanah. Kalau ustazahnya misalnya, mata pun sampai tak nampak. Kita melihatnya, masya Allah nih, berarti orang pintar ini. Ini orang dari Arab, kalah sama orang-orang sini nih. Aku mau belajar sama dia, pasti banyak ilmunya. Friend, lihat dulu. Ya. Jadi orang kedua-duanya itu tidak bisa menjadi apa? Tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi tauladan, tidak bisa menjadi panutan. Siapa orang dua itu? Orang apa? Alimun mutahatikun dan jahilun mutanasikun. Alimun mutahatikun itu, dengarkan ibu. Alimun mutahatikun itu orangnya apa tadi ibu jelaskan? Orang yang tahu. Orang yang tahu, orang yang belajar tapi tidak mengamalkan ilmunya. Berarti ilmunya tidak manfaat buat dirinya, percuma. Itu tidak bisa dijadikan contoh. Kedua, orang jahilun mutanasikun. Apa? Orang yang bodoh. Orang yang bodoh rajin beribadah. Karena salah-salah sama aja mempermainkan syariat Allah, tidak tahu hukumnya, soal ibadah. Bayangkan ada azan misalnya ya kita belajarnya misalnya habis zuhur, misalnya kita belajar ngajinya habis zuhur. Mas kok masa pada ribet sih, diam dulu. Misalnya kita belajarnya habis zuhur, tiba-tiba azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih kita tidak lanjut sekolah, solat, tidak menyegerakan solat. Tidak apa itu, lebih mulia kita melanjutkan belajar. Solatnya kan masih ada waktunya. Setelah selesai belajarnya baru solat, kan masih ada waktu asar sampai ke maghrib kan. Tapi kalau orang jahilun, waktu solat nih, ayo cepat solat. Solat banyak nih, saking rajinnya sampai berapa rakaat. Solat asar sampai berkali. Solat asar, solat sunnah awal asar, habis itu solat asar, dan itu solat sunnah setelah asar. Kan tidak boleh, karena dia bodoh. Rugi nak, rugi malah jadikan dosa. Karena apa? Orang yang jahilun mutamasikun itu orang yang bodoh, rajin yang beribadah. Ingat-ingat, tidak bisa bagi panutan ya. Kalau orang alimun muta'alli apa? Alimun apa? Mutahatikun apa? Orang yang apa? Kan lupa game. Alimun mutahatikun apa?
Nah, orang yang tahu ilmunya, yang belajar, yang punya ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ingat-ingat, alimun mutahatikun, orang yang tahu, orang yang paham ilmunya, tapi tidak menjalankan ilmunya. Jahilun mutamasikun, orang yang bodoh, tapi ahli ibadah. Sok-sokan, jangan suka sok tahu. Kalau tak punya ilmu, belajarlah selalu. Awas nanti apa? Ibu tambah lagi. Kenapa orang jahilun mutamassikun itu merugikan? Di kitab syairnya Matan Zubat dikatakan, ini boleh dihafalkan syairnya. Wa kullu man bi ghairin ilmi ya'malu a'maluhum mardudatul la tuqbalu. Itu kitab lainnya. Wa kullu man, barang siapa saja wa kullu man bi ghairin ilmi ya'malu, siapa saja yang beramal, yang ibadah, dengarkan ibu. Barang siapa saja yang beramal, beribadah tanpa ilmu. Wa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhum mardudatul la tuqbalu, maka setiap amalannya itu tertolak, tidak diterima. Sholat kalau tidak punya ilmunya, sia-sia sholat. Ngaji tidak punya ilmunya, percuma ngaji. Yang ada dapat dosa. Biar ngaji sampai 1000 kali hatam. Aku udah ngaji dah habis 1 juz, tapi bacaan salah. Kok sama siapa ngaji? Aku ngaji seorangan. Berarti gurunya hantu setan. Ketawa setan. Ngaji, aku terus ngaji terus. Sumpah tepuk tangan, bagus. Karena salah bacanya. Alif lam mim, kata. Dalikal kitabul la raiba fi. Ada kan? Salah, ketawa setan. Kau ngaji terus, bagus ngaji terus. Alladzina yu'minu nabil gaibi. Gaibi bukan ghaibi. Ada kan? Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Pak Samad dipanggil kan? Allah samad. Ada, dengarkan ibu. Mas ribut. Dengarkan ibu dulu nanti. Siapa namanya? Intan kenapa ibu ingin jelaskan? Yang penting tuh dengarkan penjelasan ibu dulu. Menghafal tuh kalau udah paham tuh cepat. Ini malah menghafal. Nanti jadi orang jahilun mutamassikun pula, kan? Apa kata syair Matan Zubat, gimana bunyinya? Wa kullu man bi ghairin ilmi ya'malu a'maluhum mardudatul la tuqbalu. Siapa saja yang beramal tanpa ilmu, maka amalan-amalannya tertolak, tidak diterima. Kata siapa? Matan Syair Zubat. Ada kitabnya, kitab Matan Syair Zubat. Sampai mana tadi? Dan kemuliaan lagi, bandingannya itu kemuliaan bagi orang yang alim itu diibaratkan seperti apa? Seperti bulan, terangnya bulan dan terangnya bintang. Bulan dan bintang terang mana ya? Jadi orang yang berilmu itu perumpamaannya, bedanya dengan orang bodoh itu terangnya bulan dengan terangnya bintang. Jauh enggak? Jauh sekali. Biar bintang banyak macam apapun enggak bakal bisa menerangi, mengalahkan terangnya bulan, ya kan? Bulan sorangan kan satu kan? Bintang beribu-ribu, beratus-ratus ribu, berjuta-juta, triliunan, bisa enggak mengalahkan terangnya bulan? Enggak kan? Begitulah orang bodoh, biarpun rame-rame, biarpun tapi karena bodoh, berbuatnya sia-sia. Sedekah tidak ada ilmunya, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Ya, paham ya? Paham. Saya lupa nanti. Dah, jam berapa ini? HP di bawah, jam berapa?
Jam lewat? Oh, baru begadang. Kita lanjut. Mau lagi oh. Kita nanti tidak paham. Ingat-ingat ya. Tenang. Nah, ayo baca. Baca doa kafaratul majlis dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ingat-ingat, jangan jadi orang jahilun mutama, bodoh tapi ahli ibadah.